Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyadi. Saya dari Fakultas Teknik Sipil. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 manajemen konstruksi, yaitu Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management yaitu pihak-pihak baik secara individual, kelompok maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder management berdasarkan PMBOK 5 tahun edition, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Kegagalan dalam mengelola stakeholder dalam menyebabkan dampak yang jelek terhadap kinerja proyek seperti 1. Keterlambatan akibat lamanya keputusan yang diambil. 2. Peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi risiko proyek. 3. Tingginya konflik yang tidak teratasi. 4. Dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek. Di sini ada Project Stakeholder Management Overview. Bagian pertama yaitu identifikasi stakeholder. Bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama inputs, yang terdiri dari project charter, business document, project management plan, project document, agreement, trips and pre-montal, organisasi proses assess. Nomor 2, tool and technique, yaitu ada expert judgment, data gathering, data analis, data resepsionis, terakhir meeting. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 4. Yaitu nomor 2 plan stakeholder management, nomor 3 manage stakeholder management, yang terakhir monitor stakeholder management. Untuk mengelola pemangku kepentingan, terdapat 4 proses dalam stakeholder management, yaitu nomor 1 identifikasi stakeholder atau inisiasi. Nomor 2 perencanaan pengelolaan stakeholder atau planning. Nomor 3 pengelolaan keterlibatan stakeholder atau executing. Nomor 4 pengendalian keterlibatan stakeholder atau monitoring controlling. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan terdapat pada overview di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project charter, procurement, enterprise environmental factor, dan organization proses asset. Stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses plan stakeholder management yang berupa dokumen resmi. Dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen. Pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah proyek, manajemen plan, project dokumen, dan organisasional proses akses. Yang terakhir, expert judgment, meeting, dan analisis adalah tools dan teknik yang digunakan. Nah, di sini ada stakeholder proyek. Stakeholder adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek.
Stakeholder termasuk sponsor proyek, manajer proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, dan yang terakhir pemasok. Di sini ada tim proyek sistem informasi. Ada jabatan dan tanggung jawab dan wewenangnya. Yaitu di sini yang pertama adalah project manager, yaitu tanggung jawabnya membuat rencana kerja, menugaskan pekerja ke anggota tim proyek, dan memonitor dan bertanggung jawab atas proyek. Nomor 2 ada sistem analis. Melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak ditunjuk. Membuat diagram-diagram. Nomor 3 ada designer. Membuat desain aplikasi atau bentuk menu aplikasi, bentuk prompt, bentuk report, dan lain-lain. Nomor 4 ada programmer. Membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisis dan desain yang ditentukan bekerja sama dengan desain dan analisis. Nomor 5 ada tester. Melakukan pengujian atau tes terhadap program aplikasi, membuat list tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian ada dokumentator. Itu tanggung jawabnya membuat dokumen sistem atau desain spek sistem. SOP bekerja sama dengan analisis, desain, programmer, dan administrator. Dan yang terakhir ada administrator yang bertanggung jawab membuat dalam pembuatan dokumen manajemen proyek dan mengapriskan dokumen-dokumen administrasi proyek. Di sini ada teknik analisis stakeholder. Analisis stakeholder merupakan salah satu alat atau teknik dalam menghasilkan suatu daftar stakeholder yang akan berguna dalam mengembangkan rencana pengelolaan stakeholder proyek. Berdasarkan PMBOK 5 tahun edition, langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi semua stakeholder dan informasi yang terkait seperti peran, departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh. Yang nomor 2 ada analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk pengembangan strategi. Nomor 3 ada menilai bagaimana stakeholder utama bereaksi atau merespon pada berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi mereka dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul. Dan next ada model klasifikasi stakeholder. Dalam melakukan analisis ini terdapat berbagai model klasifikasi, yaitu Power Interest Grid berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan stakeholder berdasarkan hasil atau outcome proyek. Nomor 2 Power atau Influence Grid berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh atau keterlibatan dalam proyek. Nomor 3 ada Influence atau Impact Grid berdasarkan tingkat pengaruh atau keterlibatan di proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak terhadap proyek atau rencana pelaksanaan. Nomor 4 ada Salience Model yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaannya, tingkat kepentingan, dan legitimasi. Di sini ada keahlian untuk manajer proyek. Yang pertama, manajer proyek memerlukan baik keterampilan hard skill maupun soft skill. Keahlian komunikasi, mendengar, dan meyakinkan. Nomor 3, keahlian organisasional atau merencanakan, menetapkan sasaran, dan menganalisis.
Nomor 4, keahlian membangun tim, yaitu menunjukkan empati, memotivasi, mempromosikan semangat kebersamaan. Nomor 5, keahlian memimpin, yaitu memberi contoh, membuat visi atau gambaran umum, mendelegasikan, positif, energik. Nomor 6, keahlian menangani, yaitu fleksibel, kreatif, sabar, dan mantap. Keahlian teknologi, pengalaman, pengetahuan, proyek. Di sini ada peran perencanaan dalam suatu proyek sangatlah penting. Segala sesuatu harus dimulai dan direncanakan dan disepakati bersama antara para stakeholder yang terlibat dalam proyek. Ada tim proyek dan organisasi. Nah, di sini ada pertama stakeholder proyek umum ya. Yaitu ada project owner, yaitu pemilik proyek. Terus ada steering committee, yaitu komite pengarah, dan ada juga user, yaitu pengguna hasil, dan yang terakhir project manager atau pelaksana proyek. Next, stakeholder proyek sistem informasi. Di sini yang pertama ada manajer senior yang mendefinisikan isu-isu bisnis yang sering memiliki pengaruh signifikan pada proyek. Nomor 2, ada manajer proyek yang harus merencanakan, memotivasi, mengatur, dan mengontrol para praktisi yang melakukan pekerjaan perangkat lunak. Nomor 3, ada praktisi, yaitu yang memberikan keterampilan teknis yang diperlukan tim, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan program. Yang nomor 4, ada pelanggan, yang menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan direkayasa, dan pemangku kepentingan lain yang memiliki kepentingan terhadap hasil proyek. Yang terakhir ada penggunaan akhir, yang berinteraksi dengan perangkat lunak setelah perangkat lunak tersebut dikeluarkan untuk digunakan. Dan di sini ada manajer proyek atau pimpinan. Adalah seorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan harian pengelolaan proyek untuk kepentingan proyek. Keahlian seorang manajer proyek, yaitu keahlian personal atau kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, mendengarkan, dan membangun tim. Keahlian teknis, yaitu manajemen konfigurasi, manajemen data, manajemen informasi, strategi keamanan jaringan, dan lain-lain. Dan nomor 3, ada keahlian manajemen. Keahlian manajemen situasi atau fleksibel, keras dan tegas bila diperlukan, dan kreatif. Sini ada Project Management Office atau PMO. Suatu PMO adalah kelompok organisasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan fungsi manajemen proyek dalam sebuah organisasi. Tujuan yang mungkin adalah mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek. Nomor 4, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen. Dan mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajer proyek. Terus menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek. Yang terakhir, menyediakan struktur untuk menampung manajer proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyek. Di sini ada organisasi. Organisasi proyek adalah organisasi yang disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Bila proyek tersebut sudah selesai, maka organisasi pun dibubarkan. Bentuk-bentuk organisasi formal yang terkenal, yaitu organisasi. Sini ada fungsional, produk dan area. Terus ada matriks dan proyek. Dan proyek diantaranya OP atau fungsional.
dan ada OP murni. Dan ada yang terakhir OP matriks. Nah, di sini ada organisasi proyek. Organisasi proyek fungsional. Struktur organisasi jenis ini dikelompokkan menurut fungsinya. Memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal. Organisasi proyek murni. Struktur organisasi proyek ini merupakan bagian tersendiri dan organisasi fungsional perusahaan, di mana manajer mempunyai otoritas penuh terhadap proyek. Terakhir ada organisasi proyek matriks. Struktur organisasi proyek ini biasanya gabungan dari organisasi proyek murni dan fungsional. Manfaatkan ahli berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam organisasi fungsional sebagai bagian dalam proyek, tetapi tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek serta organisasi fungsional perusahaan. Ini ada 7 faktor terkait pemilihan organisasi. Hobbes dan Miners atau Hobbes 1993 mengidentifikasi 7 faktor yang berpengaruh dalam pemilihan struktur organisasi manajer proyek. Yaitu di sini ada ukuran proyek, nomor 2 kebijakan strategis, nomor 3 kebutuhan terhadap inovasi terbaru, nomor 4 kebutuhan terhadap integrasi atau jumlah departemen yang terlibat, nomor 5 kompleksitas lingkungan atau jumlah interface eksternal, nomor 6 constraint waktu dan anggaran, nomor 7 stabilitas permintaan sumber daya. Jadi semakin tinggi level ketujuh faktor ini, maka dibutuhkan otonomi dan wewenang yang lebih banyak pada proyek dan tim proyek agar dapat berhasil. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang stakeholder manajemen proyek. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.